Hai semuanya, kenalin nama aku Nazwa Aulia. Di kiri aku ada Saina Sartisai Putri. dan di kanan aku ada Asti Aulia Novitiani. Kita dari kelas 10 Kimia Industri C bakal nyeritain tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya. Yuk ditonton videonya. Kerajaan Sriwijaya lahir pada abad ke-7 Masehi dengan pendirinya yang bernama Dapun Tahyang Sriwijaya Nasa. Keterangan ini tertulis pada salah satu prasasti yang ditemukan di kota Kapur, Mendo Barat, Bangka. Namun, kisah pendirian kerajaan ini merupakan salah satu bagian yang sulit dipecahkan oleh peneliti, sebab dalam sumber-sumber yang ditemukan tidak ada struktur genealogis yang tersusun rapi antar Raja Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit 682 Masehi menyebutkan nama Dapun Tahyang dan Prasasti Talang Tuo 684 Masehi memperjelasnya menjadi Dapun Tahyang Sriwijaya Nasa. Kedua prasasti ini adalah penjelasan tertua mengenai seseorang yang dianggap sebagai raja atau pemimpin Sriwijaya. Dalam prasasti Kedukan Bukit juga menceritakan bahwa Dapun Tahyang mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dari Minangga, Tamuan ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan sehingga kerajaan Sriwijaya menjadi makmur. Berdasarkan prasasti kota 686 Masehi di Pulau Bangka, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka dan Belitung, bahkan sampai ke Lampung. Bukti ini juga menyebutkan bahwa Sriwijaya Nasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Maharaja Sriwijaya. Peristiwa ini terjadi pada waktu yang kurang lebih bersamaan dengan runtuhnya Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat dan Kerajaan Holeng Kalingga di Jawa Tengah yang bisa saja terjadi karena serangan yang dilancarkan oleh Sriwijaya. Letak Kerajaan Sriwijaya. Letak pasti kerajaan ini masih banyak diperdebatkan, namun pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh J. Chodas pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Sampai dengan saat ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya. Beberapa ahli berkesimpulan bahwa Sriwijaya yang bercorak maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Sebab para ahli ada yang menyimpulkan bahwa Sriwijaya berpusat di Kedah, kemudian Muara Takus, hingga menyebut kota Jambi. Raja-raja Kerajaan Sriwijaya. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, bahwa struktur genealogis Raja-Raja Sriwijaya banyak terputus dan hanya didukung bukti-bukti yang dianggap kurang kuat. Berikut ini adalah nama-nama raja Kerajaan Sriwijaya yang sedikit banyak disepakati oleh para ahli setelah masa kekuasaan Dapun Tahyang Sriwijaya Nasa. 1. Sri Indrawarman. 2. Raja Daranindra. 3. Raja Samaratungga. 4. Rakai Pikatan. 5. Balaputra Dewa. 6. Sri Udaya Dityawarman. 7. Sri Culama Niwarman atau Cudama Niwarmadewa. 8. Sri Marawijaya Tunggawarman. 9. Sri Sanggara Mawijaya Tunggawarman. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Raja Balaputra Dewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangannya pada abad ke-8 dan ke-9. Namun pada dasarnya kerajaan ini mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai ke generasi Sri Marawijaya. Hal ini disebabkan raja-raja setelah Sri Marawijaya sudah disibukkan dengan peperangan melawan Jawa pada 922 Masehi dan 1016 Masehi. Dilanjutkan dengan melawan kerajaan Chola atau India pada tahun 1017 hingga 1025. Raja Sri Sangramawijaya berhasil ditawan pada masa kekuasaan Balaputra Dewa sampai dengan Sri Marawijaya. Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur utama perdagangan antara India dan Cina. Mengenal kerajaan-kerajaan Nusantara, karya Deni Prastio, mereka berhasil memperluas kekuasaannya
hingga Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Untuk menjaga keamanan itu, Sriwijaya membangun armada laut yang kuat, sehingga kapal-kapal asing yang ingin berdagang di Sriwijaya merasa aman dari gangguan perompak. Hingga lambat laun Sriwijaya berkembang menjadi negara maritim yang kuat. Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Kebesaran Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak abad ke-11, berawal dari serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Rajendra Koladewa dari Kerajaan Kola yang berhasil menawan salah satu Raja Sriwijaya tersebut. Dikutip dari buku sejarah karya Nama Supriyatna, kemudian pada abad 13 salah satu kerajaan tahlukan Sriwijaya, Kerajaan Malayu, berhasil dikuasai Singasari, kerajaan dari Jawa yang dipimpin oleh Kertanegara melalui ekspedisi Pamalayu. Kertanegara berhasil menjalin hubungan baik dengan Kerajaan Melayu. Sementara itu, Kerajaan Sriwijaya mulai lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk mencegah negara takluknya menjalani hubungan dengan negara saingan di Jawa. Hingga kelemahan ini dimanfaatkan oleh Kerajaan Sukhodaya dari Thailand di bawah Raja Kamheng. Wilayah Sriwijaya di Semenanjung Malaysia berhasil direbut sehingga Selat Malaka bisa dikontrol. Akhir abad ke-14, Sriwijaya benar-benar runtuh akibat serangan Kerajaan Majapahit dari Jawa. Sekian sejarah singkat yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.